Sudah berapa lama Anda menangani William? Hampir 1 bulan. Apa yang dapat Anda simpulkan dari kondisi William? Saya berpendapat bahwa Tuan William menderita penyakit mental sebagai akibat dari sakit jiwa yang dideritanya. Penyakit mental yang seperti apa? Tuan William menderita gangguan kepribadian ganda, sehingga dia sering kehilangan kesadaran. Dan selama masa itu, kepribadian yang lain mengambil alih tubuhnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi, dokter? William mengalami trauma masa kecil yang menyebabkan gangguan mental. Ayah pertama William adalah ayah kandungnya, seorang yang gagal dan meninggal karena bunuh diri. Dan yang kedua adalah ayah tirinya, seorang yang sadis dan pemerkosa. Kekerasan dari ayah tiri itulah yang menjadi pendorong kepribadian ganda William. Malam itu, Willy sedang asik bermain di ruang tengah. Dia sendirian. Ibunya menonton televisi. Tiba-tiba seorang pria membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Saat membuka pintu, bau alkohol menyebar ke dalam ruangan. Bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan raut mukanya lesu. Semenit kemudian, pertengkaran pun dimulai. Ibunya berteriak keras ke pria tersebut dan memaki-makinya. Pria itu tak mau kalah. Dia balas dengan berteriak lebih keras dan memaki-maki ibunya. Pria itu tertekan, marah, dan emosi. Hampir saja dia menampar ibunya. Kemudian pria itu pergi ke kamar tidur dan menutup pintu kamar dengan sangat keras. Willy tersentak, namun dia kembali bermain seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Hampir setiap malam terjadi pertengkaran yang hebat dan berakhir dengan ibunya menangis terseduh-seduh di depan televisi. Keesokan harinya, Willy terbangun oleh teriakan ibunya. Dia mencari arah sumber suara itu. Dia menuju ke ruang tengah. Botol scotch dan botol pil tidur yang sudah kosong berserakan. Ruang tengah sangat berantakan. Didekatinya pintu penghubung menuju garasi. Pintu itu terbuka, dan dia melihat ibunya berdiri mematung sambil memandangi ke arah jendela mobil. Willy kecil tak mengerti mengapa ibunya menangis dan terus memandangi jendela mobil itu. Mobil itu masih menyala. Bayangan seorang pria yang dikenalnya terlihat dari jendela mobil. Dia tidak bergerak. Bayangan itu tidak terlalu jelas karena kepulan asap memenuhi ruangan di dalam mobil. Suatu pagi, dia pergi ke dapur. Sambil berjingkat, diulurkan tangannya meraih lap piring dari meja. Tiba-tiba toples kue di meja jatuh dan pecah. Dia coba menyambung kembali kepingan-kepingan itu, tapi tidak bisa. Terdengar ada orang datang. Willy mulai gemetar. Dia tidak mau dihukum. Dia tidak mau merasa sakit atau terluka. Dia sadar telah berbuat hal buruk, tapi dia tidak ingin tahu apa yang akan terjadi. Tidak ingin mendengar ibunya meneriaki dirinya. Dipejamkan matanya, lalu dia pun tertidur. Son membuka mata, melihat sekelilingnya. Tampak pecahan toples kue di lantai. Dipandanginya semua itu. Apa itu? Mengapa pecah?
Mengapa aku ada di sini? Masuklah seorang wanita, menatapnya dengan marah. Bibir wanita itu bergerak-gerak, tetapi tidak terdengar suara atau bunyi apapun. Dia mengguncangkan tubuh Saun dengan keras. Berkali-kali telunjuknya menekan-nekan dada Saun. Wajahnya merah, bibirnya terus berkomat-kamit. Dia tidak tahu mengapa wanita itu begitu marah kepadanya. Dia menyeret Saun ke kamar, mendorongnya masuk, lalu menutup pintu. Saun duduk di sana, di dalam sunyi sepenuhnya. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi nanti. Lalu dia tertidur. Ketika Willy membuka mata, dia seperti ciut, takut akan dipukul karena memecahkan toples. Tapi pukulan yang ditakuti itu tidak kunjung datang. Kok dia sudah kembali ke kamar? Ya, kini dia mulai terbiasa dengan keadaan begini. Mula-mula dia berada di suatu tempat, lalu memejamkan mata, kemudian ketika membuka mata, tahu-tahu dia sudah berada di tempat yang lain pada waktu yang berbeda. Beberapa tahun setelah kematian ayah kandungnya, ibu Willy menikah dengan Chalmer, seorang pria desa yang punya peternakan, penyendiri, dan pemarah. Ibu Willy tidak terlalu suka dengan Chalmer. Pria itu suka memukuli dan memakinya, tapi dia terpaksa menerimanya, bertahan hidup agar Willy dan ibunya tetap bisa makan. Suatu hari Willy diajak pergi bersama Chalmer ke peternakan. Willy tidak mau, namun Chalmer memaksanya dengan kasar dan mengatakan kepadanya kalau anak laki-laki harus bisa mengurusi ternak. Willy tak bisa menolaknya. Dia ikuti Chalmer yang membawanya ke peternakan. Sepanjang perjalanan, Chalmer mengomel-ngomel tak karuan, mengumpat, dan sesekali menyebut nama ibunya. Willy hanya diam saja. Dia tak berani berbicara sepatah kata pun. Pikirannya melayang, membayangkan apa yang akan terjadi di peternakan. Namun seperti biasa, dia tahu apa yang harus dilakukannya. Setibanya di peternakan, setengah diseret, Chalmer menarik tangan Willy dan memaksanya masuk ke kandang kuda yang kosong. Sesampainya di sana, Chalmer mulai membuka ikat pinggang dan menurunkan celananya. Willy tak mau melihat. Dia menghadap tembok membelakangi Chalmer. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangannya, dipejamkan matanya, lalu dia pun tertidur. David membuka mata dan melihat sekelilingnya. Tubuhnya terguncang-guncang. Ternyata dia sedang berada di dalam mobil tua yang sedang menyusuri jalanan perdesaan yang kasar. Di sebelahnya ada seorang pria yang sedang mengemudikan mobil itu. David tidak tahu siapa pria itu. Dia juga tidak mengerti mengapa dia berada di dalam mobil bersama pria itu. Tiba-tiba dia merasakan nyeri di punggungnya dan merasakan kesakitan di bagian belakang kemaluannya. David kecil hampir saja menangis dan keluar air matanya, namun ditahan. Dengan segera diusap pipinya. Dia tidak mau pria itu tahu kalau dia menangis. David kecil tak mengerti mengapa dia mendapatkan rasa sakit itu. Pikirannya masih anak-anak, tak mampu memahami semua itu. Makin lama Chalmer makin sering memukuli Willy dan ibunya. Chalmer sering menguncinya di dalam kamar dan tidak memberinya makan. Salah sedikit saja, Willy akan menerima hukuman.
Kadang-kadang Chalmer mengikat Willy di belakang rumah seharian. Suatu ketika di peternakan, Willy pernah dipaksa untuk menggali kuburannya sendiri dan dikubur hidup-hidup sampai seleher. Semalaman Chalmer meninggalkan Willy sendirian. Baru keesokan harinya Chalmer datang dan membebaskan Willy. Yang mulia, berdasarkan keterangan saksi ahli, bahwa Stanley William menderita penyakit mental akibat sakit jiwa yang dideritanya. Stanley William menderita gangguan kepribadian majemuk. Dia sering tidak sadar, dan saat itu kepribadian yang lain menguasai tubuhnya. Maka Stanley William tidak kompeten untuk diadili, karena dia tidak mempunyai kendali atas apa yang dilakukan oleh kepribadian yang lain. Dengan ini, pengadilan memutuskan bahwa saudara Stanley William dinyatakan tidak bersalah atas kejahatan-kejahatan yang didakwakan kepadanya dengan alasan kejiwaan. Sebagai gantinya, Stanley William harus menjalani masa rehabilitasi di rumah sakit jiwa khusus untuk kriminal sampai dinyatakan sembuh.